Kota Surabaya Double 3 masih belum beruntung. Jadi tahun 2024 maju nyalek lagi dan alhamdulillah belum beruntung juga. Wis ping pindo gagal kita. Nggak tahu nanti tahun 2029. Next, perkenalan dulu Cak Anam, next. Perkenalan, jari Cak Agung mau tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari beberapa di antara kalian sudah mengenal saya. Konco-konco sing anggota khususnya sih nggak pernah melok demo, mungkin ada yang belum kenal. Saya sekretaris Exco Partai Buruh Provinsi Jawa Timur, baru hitungan bulan, bulan piro ya, 2 atau 3 bulan yang lalu lah, saya diangkat sekretaris Exco Partai Buruh Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya di Partai Buruh saya ketua Exco Partai Buruh Kota Surabaya. Jadi pertama kali Kongres tahun 2021 saya jabat ketua Exco Partai Buruh Kota Surabaya. Kemudian pemilu kemarin saya diminta Bung Jazuli untuk membantu di Exco Provinsi karena sekretarisnya mengundurkan diri, memilih menjabat sebagai BPD, Badan Permusyawaratan Desa, kan nggak boleh merangkap sebagai anggota partai politik. Next, di organisasi saya wakil sekretaris DPW SPMI Jawa Timur. Di tingkat kota saya sekretaris KC SPMI Kota Surabaya. Di tingkat sektor saya ketua bidang pendidikan PCSPAI Kota Surabaya. Di pilarnya saya aktif di Ketua DPW Jamkeswot KSPI Provinsi Jawa Timur. Terus di lembaga tripartit saya tercatat sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota Surabaya. Ya baru beberapa bulan, baru tahun inilah saya masuk sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota Surabaya. Next, saya awali dari strategi perjuangan SPMI. Konsep lobby aksi, tentu kawan-kawan SPMI khususnya senior-senior wis familiar lah dengan kelah ini, konsep lobby aksi. Apa konsep? Merumuskan gagasan perjuangan dalam sebuah narasi yang didukung dengan data, argumentasi, dan bila perlu dengan pendapat hukum dari ahli. Artinya menarasikan konsep atau gagasan kita yang ada dalam kepala, dibentuk dalam sebuah tulisan. Itu jenis konsep. Setelah konsep terbentuk, kita sampaikan ke stakeholder macam-macam. Bisa ke pemerintah, bisa ke pengusaha, bisa ke perusahaan, tergantung isunya apa. Lobby, nek dijak omong enak-enak nggak kena, di lobby nggak kena, baru yang terakhir aksi. Organisir massa dengan melakukan aksi demonstrasi, melakukan gerakan massa untuk menekan perusahaan atau menekan pemerintah agar gagasan kita atau konsep kita dapat terwujud, dapat terrealisasi. Tetapi dalam perkembangannya kawan-kawan tidak cukup. 3 strategi perjuangan ini tidak cukup bagi kita. Konsep lobby aksi, karena finalnya khususnya kebijakan publik semisal upah, semisal perda, semisal iuran BPJS, finalnya itu di kebijakan politik. Maka selain konsep lobby aksi, ada yang terakhir, Cak Anam, next. Politik. Semua kebijakan di Indonesia itu merupakan kebijakan politik. Penah pejabat yang menentukan semuanya. Upah kawan-kawan, mbak-mbak E atau ibu-ibu E, nek belonjo nang pasar yang menentukan harga minyak, gula, beras, semuanya kebijakan politik. Termasuk konco-konco berangkat dari rumah ke sini. Tadi Cak Anam cuma Cak Tajud cerita, berangkat ke Sidoarjo nang lokasi kene dimuter-muterno mergo nang tulangan dalane dicor. Itu pun kebijakan politik. Apakah jalan ini dicor atau diaspal atau diplester atau cuma diuruk kerikil, tergantung kebijakan politik. Maka dari itu teman-teman, strategi perjuangan kita SPMI kita lengkapi selain konsep lobby aksi dan juga politik. Ini strategi kita itu menjawab kenapa kita aktivis buruh atau FSPMI sing awale apolitik, nggak percaya dengan politik, bahkan sok gagah-gagahan aku independen nggak berpolitik, akhirnya kita mulai tumbuh kesadaran kita harus punya partai sendiri, kita harus punya kekuasaan politik untuk menunjang strategi perjuangan kita, untuk menunjang terwujudnya perjuangan kita kawan-kawan. Yang perlu digarisbawahi, ini selalu diwanti-wanti oleh Presiden kita Bung Iqbal, bagi kita partai buruh, kekuasaan politik bukan tujuan, tapi salah satu cara atau alat perjuangan. Sekali lagi, kekuasaan politik bukan tujuan, tapi cara. Kita gunakan kekuasaan itu untuk mempermudah perjuangan kita. Alat perjuangan. Podo kayak demo itu alat perjuangan.
teman-teman di parti, di perusahaan itu alat perjuangan. Membentuk serikat pekerja itu pun juga alat perjuangan. Sama, kita membentuk partai politik, kita jadikan sebagai alat perjuangan. Kita gunakan kekuasaan politik nanti insya Allah tahun 2029 ada yang terpilih jadi anggota DPR. Kita jadikan alat perjuangan. Saya punya cerita. Tahun 2020 kalau nggak tahun 2019, tahun 2020 kalau nggak tahun 2019, Cak Novi Jember, Kacing Jember sekaligus Jam Keswot pernah kontak saya, DE sambat, curhat, dampingi wong loro Pak. Orang tua laki-laki kepleset nang jeding, kemudian pingsan diantar ke rumah sakit, Cak Novi riwariwi 2 hari, 3 hari bahkan, nang deso, nang kecamatan, nang dis segala macam gak direken. Beliaunya belum punya BPJS. Cak Novi telepon saya karena saya ketua Jam Keswot Jatim, saya ingat, saya punya kenalan anggota dewan. Komisi E kebetulan, DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E, komisi itu membidangi pendidikan dan juga kesehatan. Kebetulan juga Dapil Jember. Dapil Jember Lumajang ya itu ya, kalau DPRD Provinsi. Jember dan Lumajang. Butari, mungkin sebagian teman-teman familiar dan Butari, nek ngomong kenal ya lumayan deket kita karena saya mantan orang PDI. Saya telepon Butari, Bu, minta tolong Bu, saya ceritakan kejadian kasusnya ini, bla bla bla, ini relawan saya di Jember. Sudah 3 hari riwariwi nggak direken. Pasien ini harus segera dilakukan operasi. Nggak lama kawan-kawan, kurang dari 1 jam saya dikabari lagi, Mas beres ditangani. Salah satu manfaat kecil kalau kita punya kekuasaan politik, bener nggak? Novi, Nandin Sosdinka Sopokon, sopir ambulan, nggak direken bos. Beda lagi nek sing telepon anggota dewan. Novi 3 hari riwariwi, bantu, nggak selesai. Saya cuma telepon anggota dewan Butari Komisi E, kurang dari 1 jam saya dikabari beres Mas ditangani. Itu loh, coba bayangkan kalau kita punya anggota dewan atau mungkin bupati gubernur dari partai buruh, gak usah demo. Mas Ardian jaluk rekom, ayo ngopi gini loh, jaluk piro sih rekomi. Itu kawan-kawan, kenapa kita harus berpolitik. Next, sejarah singkat Partai Buruh. Jadi Partai Buruh ini bukan partai baru kawan-kawan. Di Indonesia lahir tahun 99 pasca reformasi, dipelopori oleh almarhum Pak Muchtar Papaan, KSBSI. Tahun 2024 ikut pemilu, 2009 ikut pemilu, 2 periode diparkir partai ini. Tahun 2014 dan tahun 2019 diparkir. Mulai ada lagi tahun 2021, tahu apa pemicunya? Apa pemicunya? Omnibus Law. Omnibus Law. Ini sangat menyakitkan kalau kita flashback ke belakang perjuangan teman-teman untuk menolak Omnibus Law. Demo-demo luar biasa, bahkan beberapa teman-teman mahasiswa ada yang sampai meninggal dunia. Kita ajukan gugatan judicial review, uji formil, MK mengatakan oke, Omnibus Law inkonstitusional bersyarat. MK, Mahkamah Konstitusi mengamankan kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan perbaikan maksimal 2 tahun. Dilakukan perbaikan? Enggak. Malah diterbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Itu semua juga kebijakan politik. Termasuk juga MK kemarin mengamanatkan agar pemerintah dan DPR mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Omnibus Law digabung dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2023 dijadikan satu. Ini nanti pun prosesnya, proses politik di mana? Dewan, DPR, proses politik. Terus peran kita apa? Ya cuma nitip, iso bengok-bengok nang dalan tau Pak. Mau iso bengok-bengok nang dalan. Gitu loh. Kalau kita nggak punya, kita hanya menjadi penonton. Saat ini kita hanya menjadi penonton. Karena kita tidak punya keterwakilan anggota dewan di DPR RI ataupun DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota. Partai Buruh ini didirikan 4 konfederasi besar termasuk di dalamnya KSPI, KSPSI Andigani, KPBI sama KSBSI. Ada 50 federasi serikat buruh, ada juga ketambahan Serikat Pekerja Petani Indonesia, Forum Guru, Tenaga Kerja Honorer dan juga rekan-rekan nelayan. Alhamdulillah Presiden Partai Buruh untuk periode ini pasca Kongres tahun 2021 Bung Said Iqbal yang juga Presiden KSPI yang juga Ketua Mahkamah Nasional
FSPMI. Itu kenapa beberapa daerah mengatakan partai buruh ini partai SPMI. Yo mergo sing nguripi wong SPMI, termasuk di Jawa Timur. Tulang punggungnya SPMI, termasuk di Mojokerto SPMI ya. Di ring 1 semuanya SPMI. Gitu loh. Ada yang pengurus partai buruh? Angkat tangan. Angkat tangan, Mbak Lia, Mas Anwar, yang pengurus, yang mengurus. Sama dari mana Pak? Pasuruan, pengurus Pasuruan. Yang nyalek, pernah nyalek angkat tangan? Nyalek, luar biasa akean. Gimana rasanya? Nyalek temenan apa caleg penugasan? Wah penugasan gak usah cerita nih penugasan. Nempel nama tok ayo kok. Oke, next. Kenapa kita berpolitik? Ada 2 alasan menurut saya. Pertama, alasan secara konstitusional internal organisasi kita. Alasan hukum internal SPMI, yaitu amanah ADRT. Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar SPMI periode 2021 sampai 2026. Mengamanatkan salah satu usaha SPMI, jadi ini pasal 10 ini usaha SPMI, salah satunya adalah menjadikan organisasi berperan aktif membidani, mendukung dan mendorong lahirnya partai politik buruh demi mewujudkan negara sejahtera atau welfare state dengan mengikuti kaidah-kode etik berpolitik organisasi. Bahkan seingat saya, Rapim tahun 2022 kalau nggak salah, partai politik buruh ini kalimatnya, frasenya dirubah, politiknya dicoret langsung partai buruh, spesifik. FSPMI berusaha membidangi lahirnya partai buruh. Clear. Beberapa anggota saya di Surabaya menanyakan, kenapa SPMI sekarang berpolitik? Amanah ADRT. Gak sepakat ngalih. Jangan gabung SPMI. Otomatis Pak, sampai anggota SPMI, anggota partai buruh, ADRT kita bilang seperti itu. ADRT kita bilang seperti itu. Jadi itu alasan pertama, kenapa kok partai buruh? Amanah ADRT. Next. Alasan kedua secara sosial, ini seorang penyair Jerman, jenenge rada angel, nggak cocok sama ilat Jawa, Bertolt Brecht. Bu bener bu salah aku ngucap noy. Beliau abad ke-19 sudah mengatakan, buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat semua tergantung pada keputusan politik. Dilanjutkan oleh beliau, orang buta politik begitu bodoh, bahkan saya mengatakan begitu goblok, sehingga ia bangga dan membusungkan dada seraya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk dan rusaknya perusahaan nasional serta multinasional yang menguras kekayaan negeri. Singkat kata teman-teman, dengan abstennya kita di perpolitikan ini secara nggak langsung kita membiarkan orang-orang jahat itu berkuasa. Ada game yang mengatakan kenapa kok kejahatan ini menguasai dunia perpolitikan kita, karena orang baik malas berpolitik. Ya enggak? Bahkan ketika saya kampanye di kampung-kampung atau diskusi dengan anggota, banyak di antara mereka yang tabu ngomong politik. Alamak sopo sewa dewe, wong cilik gak pantas ngomong politik, ya enggak? Bagi mereka tabu ngomong politik. Bahkan orang baik, saya tahu dia jujur, males, selalu golput dalam pemilu. Karena jijik sama dunia politik yang isinya koruptor, pembohong. Ya karena kalian orang baik nggak mau terlibat dalam kegiatan politik, nggak mau terlibat dalam kejadian-kejadian politik, terus membiarkan mereka yang jahat berkuasa. Bahkan saya punya hipotesis, jangan-jangan kondisi seperti ini wes sengaja dikondisikan. Setelah belasan tahun Orde Baru menjajah, ya toh. Kan biyen zaman Orde Baru sing dadi wong sugih, oligarki ini Soeharto dengan selalu mengatakan alah didoktrin, wong cilik aja ngomong politik gak pantes, sapa sih kon? Ojo cedek-cedek politik, jangan masuk partai politik. Itu sarangnya maling, orang-orang munafik. Mungkin sengaja dihembuskan
doktrin semacam itu. Agar apa? Kita orang-orang yang baik, yang punya potensi, yang punya kejujuran, yang punya integritas, malas berpolitik. Ya gak? Atau mungkin sudah dibiasakan ngomong politik wani piro nomor piro. Ya enggak? Ini salah satu tantangan kita waktu itu sebagai esko, susah-susah ngedekno partai politik, susah-susah golek kendaraan politik, wis ono kendaraane gak segel nyalek, iya gak? Mbak Lia pengalaman Mas Anwar, sing esko iki. Sampai akhirnya pusat menekan, wis pokok kudu ono caleke. Timbullah istilah caleg penugasan, gak ngurus kan gak kampanye. Yang penting KTP-mu goreni, tak golek surat keterangan sehat, tak golek surat keterangan kelakuan baik, SKCK, pokok nyalek. Aneh kawan, iya enggak? Kita susah dirikan partai kawan, susah. Surabaya Cak Doni gerandong sampai tengah wengi golek KTP. Nantilah ceritai. Next Cak Anam. Apa hubungannya politik dengan pemuda? Ini data pemilu dari tahun ke tahun. Keterlibatan pemuda dalam parlemen kita di DPR RI semakin tahun mengalami penurunan dan terburuk tahun ini. Pemilu tahun 2024 itu melahirkan parlemen muda terendah sepanjang sejarah pasca reformasi. Tahun 99 ada 16% dari 500 anggota dewan, artinya ada 80 parlemen muda usianya di bawah 40 tahun. Ini hasil risetnya CSIS, usia di bawah 40 tahun. Tahun 2024 ada 17,3%, 95 orang dari 550 parlemen. 2009 ada kenaikan 128, 2014 penurunan 99, 2019 menurun lagi, 2024 menurun lagi tinggal 87 orang dari 580 orang. Kenapa? Apatis Pak. Jadi arek nono males nang politik, males. Apatis, senengane ya apa mau cari Agung mau. Ngecip, sopo ngecip. Next. Kemudian ini hasil risetnya ICW yang dirilis Tempo pada bulan kemarin 10 Oktober. Keterwakilan hasil riset ICW sebanyak 354 orang dari 880 anggota dewan itu adalah pengusaha. Kalian masih berharap kebijakan yang ditelurkan dari pengusaha berpihak terhadap buruh? Sing kepentingannya berbeda Pak. Pengusaha itu nek iso, yo bayar gaji titik, sampai kerjanya non-stop, wis wajar. Pengennya pengusaha kayak ngono, kos semurah-murahnya, tapi hasil produksi sebanyak-banyaknya. Sebaliknya buruh, nek iso gak nyebut gaji dibayar, ya gak? Itu dua hal yang berbeda, dua kepentingan yang saling bertolak belakang gitu loh. Bagaimana mungkin kita menitipkan nasib kita kepada mereka para pengusaha, para pemodal yang kepentingannya bertolak belakang kepada kita buruh, pekerja. Itu menjawab kenapa lahirnya undang-undang Omnibus Law, kemudian yang terakhir Omnibus Law soal kesehatan, yang larinya komersialisasi kesehatan, jauh dari cita-cita jaminan sosial. Ya dewan-dewan kita para pengusaha cari profit mereka. Itu teman-teman. Next. Pemuda Harapan Bangsa, Soekarno, Bapak Reformasi kita sudah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku cabut Semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Ini pesan kawan-kawan, buat siapa? Kita semua yang masih muda saat ini. Kan tiap pemuda punya zamannya sendiri-sendiri. Mas Ardian dulu pemuda, zamannya Bien. Pak Puji pun juga sama, dulu pemuda zamannya Bien. Soekarno pun juga sama, pemuda zaman kemerdekaan Bien. Ini pesan buat kita semua. Jadi founding father kita kawan-kawan, Soekarno Bapak Revolusi Indonesia sudah berpesan kepada kita semua generasi muda, nasib bangsa kita ke depan kita yang menentukan. Generasi muda, siapa? Kalian semua, termasuk saya, para pemuda. Next. Ini bisa cerita gimana susahnya mendirikan partai politik. Sampai ngalong, dalu-dalu golek KTP kawan-kawan. Ada 8 parameter harus dipenuhi, cuma yang paling penting 1 sampai 6.
Gak gampang ngedono partai, butuh biaya, butuh